Halo, kembali lagi bersama gua Kang Karbit. Ya, di sini saya akan membagi tutorial gimana cara farming poin di event kali ini. Di event collab Nageki Bore. Nah, pertama ini gua pakai job Paladin ya. Kita coba dulu ke eventnya, biar kita coba gimana mainnya ya. Untuk eventnya sendiri kita main di difficulty 40 sampai 140. Kenapa di difficulty ini? Karena bisa one shot dan juga stabil perolahan poinnya itu di kisaran 3400 per 25 detik. Nah, pertama kita quick hour dulu sampai HP-nya itu berada di 1. Kalau bisa di 1 ya. Nah, kalau udah gini kita tinggal auto in. Nah, kalian bisa lihat di atas itu MP gua ya. Kita cek ya MP gua. Yang pertama kan ini MP-nya full ya. Nah, mainnya tinggal gitu aja. Untuk perolehan poinnya itu 3300, kalau bawa pet jadi 3400. Ini berhubung gua nggak bawa pet jadi 3300. Langsung in lagi. Nah, untuk MP-nya itu berkurang 1 bar ya. Ini match kedua. Di sini di build gua ini unlimited MP ya jatuhnya. Ini baru match kedua. Kita lanjut ke match ketiga. Tuh. Nggak berkurang 1 bar. Cuma berkurang 20 MP doang. Ini berguna banget buat farming sendiri. Nggak perlu lu ngemot-ngemot, nggak perlu pusing-pusing, tinggal auto in spam. Terus gimana bang? Misalkan MP-nya habis, lu tinggal emot bentar, udah deh langsung masuk lagi. Tuh, lihat kan udah 3 kali match itu belum ngurang 2 bar gitu, belum ngurang 2 bar, baru ngurang 1 bar setengah. Nah, udah gini aja untuk farming poinnya. Ini kelihatannya sedikit sih, 3000 doang. Cuman lebih worth it ketimbang main di 330 yang 20 detikan. Buat dihitung-hitung totalannya lebih worth it nih. Karena ini 20 detik, total 20 detik ya. Kayak auto in, terus ada animasi Arnold masuk battle, terus kill Arnoldnya, kemudian nih kayak gini animasi ini itu 25 detik totalnya. Nah, kalau lu kill time di 25 itu kisaran di 1 menitan, itu cuma dapat 5000. Nah, ini 25 detik dapat 3000, jadi untuk 1 menitnya itu dapat kisaran 10 ribuan, jadi dua kali lipatnya. Lebih worth it juga, apalagi ini unlimited MP, nggak perlu pusing mikirin agro. Misalkan lo jadi tank, gak boleh pusing ngebuild DPS high budget. Udah tinggal gini-gini aja, tinggal lu nikmatin farmingannya sama nikmatin poinnya ya. Kita langsung aja ke buildnya ya, let's go. Oke, langsung saja kita ke buildnya ya. Nah, pertama kita lihat statusnya sendiri. Nah, untuk statusnya sendiri itu deck STR ya. Kenapa deck STR? Karena untuk shoutoutnya itu, ini kan pakainya shoutout. Nah, shoutoutnya itu berdasarkan multiplier dari dex-nya. Makanya di sini gue pakai dex 255 dan STR 143. STR sendiri untuk critical damage ya, mengejar critical damage. Oke, untuk skillnya sendiri. Ini skillnya cukup dikit sih, cuman beberapa skill doang yang kita ambil. Yang gue ambil yang pertama skill pedang dulu. Nah, untuk skill pedang ini pertama ambil shoutout level 10, ini buat main damage nya sendiri. Kemudian nah, kuncinya di sini buat shoutoutnya itu lebih sakit. Mahir pedang level 10 ini bisa pakai sargam atau enggak, bebas. Terus ini ahli pedang. Nah, skill ini berguna untuk menaikkan multiplier dari si shoutoutnya.
karena menaikin damage dari skill pedangnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada skill sihir, itu cuma ngambil skill pamungkas. Ini bebas ya, mau lu ambil mau enggak, ini bebas. Kalau lu nggak ambil, lu bisa pakai Stargem yang namanya yang tangan berkepal gitu, yang dari skill priest itu bagus juga. Ini opsional ya, lu mau ngambil atau enggak bebas. Kemudian skill tombak sendiri gua ngambil quick aura level 1 aja cukup. Ini gunanya apa? Gunanya untuk mengurangi HP di luar battle, karena jika darahnya sakarat itu naikin poin di Arnoldnya sebesar 100 poin. Ini lumayan berguna banget, karena 100 poin ini itu bedanya jauh. Selama lu main 10 kali itu bedanya 1000, lumayan kan. Oke, kemudian di skill kesatria. Nah, untuk skill kesatria sendiri ini cuma ngambil pedang berkedip. Ini gunanya untuk mendekati bos, terus memberi ailment gidik. Ini nanti ku kasih tahu gunanya gimana. Oke, kemudian skill survival. Nah, untuk kunci unlimited MP-nya itu dari sini. Yang pertama, rehat pendek. Ini lu bebas ambil level 5 atau level 10 bebas. Ini naikin MP regen. Saranku ambil level 10 biar pasif dari si taktik tendangnya ini itu lebih masuk lagi, karena mulihin MP di battle itu berguna untuk unlimited MP. Kemudian MP-nya ini bebas, karena MP gua max MP-nya itu kurang 3, jadi gua ambil MP. Ini nggak perlu diambil ya, cukup optional aja. Kemudian untuk skill tempurnya ini 10-10-10 aja. Untuk attack 10, gebuknya 10 sama critical 10. Ini lo bisa ambil 5. Ini bisa pakai Stargem, dan ketika up juga bisa pakai Stargem. Ini lo nggak usah naikin lagi, cukup itu aja. Untuk permata bintangnya juga nggak pakai. Ini no permata bintang ya. Kalau pakai silakan, kalau punya silakan. Kemudian untuk kombonya itu sederhana banget, simple banget. Ini nggak usah dipakai. Kombonya kayak gini. Ini dari skill kasarnya itu maju ke bosnya, ailment gidik, kemudian di sutot. Untuk kombonya satu aja, simple. Satu combo aja itu berguna, bisa one shot. Terus untuk perlengkapannya sendiri itu gua pakai perlengkapan dari drop Mortares. Lu juga bisa pakai Philstat, yang penting DTE angin, attack dex untuk multiplernya, sama CD itu lebih bagus lagi, karena di sini gua hemat budget, dan berhubung ada drop dari Merzial, gua ralat bukan Merzial, dari Mortares. Ini gua pakai, terus diisi naga penyamar Mimyugon. Ini paling murah karena dropnya juga free drop juga, gua dapat free drop terus gratis juga. Kemudian untuk perisainya sendiri itu lu bisa pakai ini dari event Valentine, lu bisa tuker. Kalau lu nggak punya itu lu bisa pakai shieldon itu kurang. Nah, perisai hiu juga bisa, ada weapon attack sama penet. Ini gue belum coba sih, selain dua ini gue belum coba. Untuk Dawn sendiri gue coba itu nggak one shot untuk di build ini ya. Yang one shot cuma Liloid sama boneka hiu. Jadi dua ini ku rekomendasiin banget. Atau lu bisa pakai dropnya yang hiu itu, Pisteus kalau nggak salah. Nih gue kasih unjuk si statnya ya kayak gini. Nah, untuk armor sendiri bebas. Di sini gue pakai armor normalnya normal banget. Attack CR. Lo juga bisa pakai DTE angin juga kalau punya DTE, Dex, CD itu lo bisa pakai. Kemudian untuk topinya sendiri gue pakai ini. Kenapa gue pakai ini? Karena naikin MP regen untuk menaikkan pasif dari skill tree survivalnya itu, yang nambahin MP di dalam battle. Ini berguna banget. Kemudian cincinnya sendiri gue pakai Raja Monster biar nggak lemot-lemot banget. Nggak apa-apa ada minus CR juga, nggak apa-apa. Sama ambil MP-nya juga.
biar MP-nya panjang juga. Untuk install sendiri ini Mimyu ya, yang tadi gue sebutin, kemudian Altadar buat SRD-nya, bayangan jauh juga SRD-nya, kemudian Jibril ambil SRD, MP, CR sama Natural Ampere-Gen. Ini guna semua ya. Kemudian Castilia ambil SRD-nya aja. Kemudian untuk Etois buat motion sama Dewa Machine Maple buat SRD. Jadi di sini build-nya itu full SRD biar ngeboost damage dari shutout-nya. Untuk AV-nya sendiri ini kebetulan gue gacha dapet SRD plus 3 sama plus 2. Jadi untuk SRD-nya plus 5. Kemudian sama Dex plus 3%. Ini sudah bisa one shot dengan damage 1 jutaan. Kemudian untuk Regislate sendiri, terakhir Regislate Pasukan Mentari ini berguna jika kalau MP-nya itu udah habis, lo bisa emot bentar, nanti masuk lagi berapa kali match, emot lagi. Jadi enggak per match emot, per berapa puluh match baru emot gitu sih. Kemudian untuk siaga 0 ini ambil aja, pakai aja. Kemudian nih, ini juga penting karena jika ngekill si Arnold-nya itu naikin MP, mulihin MP 100 MP. Itu guna banget ya. Dengan cooldown 20 detik ya lumayan lah. Satu kali match kan 25 detik. Sekali shout out lu bisa unlimited skill pemburu monsternya. Gebuk ekstrim buat skill gebuknya keluar terus dan max MP. Untuk build-nya sekian dari saya. Terima kasih. Happy farming point. Bye bye.